Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada kesempatan hari ini bisa bertemu lagi di pelajaran IPS ya, masih dengan metode daring. Semoga pandemi corona di negara kita, khususnya di Tuban, cepat hilang ya, agar kita bisa pelajaran bertatap muka di kelas seperti dahulu ya. Dan tetap jaga kesehatan kalian, jaga imunitas kalian, jangan lupa sering berolahraga dan jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Untuk itu sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka modulnya halaman 35 ya. Kemarin kita sudah membahas interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya, kita sudah membahas interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial, Pak Deni ulas lagi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Dan lembaga sosial adalah apa? Susunan organisasi kemasyarakatan yang dimana di sana ada struktur kepengurusannya. Itu adalah lembaga sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Ya, di lembaga sosial ada norma, ada yang namanya aturan. Ya. Sekarang kita akan membahas asimilasi. Kemarin kita sudah sedikit mengulas apa itu asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial ya, proses sosial yang dilakukan secara positif ya. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut ya. Ada kerjasama. Asosiatif itu ada yang namanya kerjasama. Contoh, kelas 7A melawan kelas 7B dalam lomba memasak. Di dalamnya pasti ada yang namanya kerjasama. Oh, si A membawa dandang, si B membawa panci, si C membawa kompor. Nanti di dalamnya akan bekerja sama untuk memasak sebuah menu. Itu kerjasama namanya. Pak, lah kalau kerjasama dalam hal menjawab soal ulangan, itu namanya kerjasama apa tidak, Pak? Itu tetap disebut kerja sama, tapi mengarah ke arah yang negatif. Gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk. Kerjasama itu memiliki 5 bentuk. Yang pertama adalah kerukunan, mencakup gotong royong dan tolong menolong sesuai warga dalam masyarakat. Yaitu adalah kerukunan, mencakup gotong royong. Gotong royong dalam apa? Bersih desa. Sebelum ada sedekah bumi, biasanya di pepundan Mbah Buyut atau di makam. Itu pasti ada yang namanya bersih atau kerja bakti. Itu namanya gotong royong. Atau di daerah kalian masih ada yang namanya istilah sambatan. Ya, apa tidak? Sambatan. Misal ada si A membuat rumah, tapi tanpa dibayar, tetangganya membantu. Itu namanya sambatan atau gotong royong. Ngunggah nokap, munggah no genteng, pasti tetangganya pada membantu. Itu gotong royong namanya. Kerukunan. Kalau sudah desa namanya sambatan. Ya. Yang selanjutnya adalah bargaining, yaitu perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Bargaining, pertukaran barang atau jasa. Contohnya seperti ini. Dalam hal apa? Kerjasama. Contoh, Teguh memiliki usaha pabrik tempe. Munsorif memiliki usaha pabrik tahu. Ya, mereka bekerja sama. Bekerjasama dalam hal apa? Dalam hal berbisnis. Contohnya, Teguh ya kekurangan kedelai, minta kedelai pada Munsorif. Munsorif
kekurangan tenaga kerja. Misal tenaga kerja di Teguh banyak yang nganggur, ya, karena pekerjaan sudah selesai, banyak yang nganggur. Munsorif banyak menerima pesanan, akhirnya tenaga kerjanya kurang, ya, pegawainya munsorif kurang, akhirnya mengambil pegawainya Teguh yang pekerjaan sudah selesai, diperbantukan di perusahaannya munsorif. Itu yang namanya bargaining, kerjasama dalam hal usaha, kerjasama dalam hal usaha. Jadi pahami ya, itu bargaining. Yang selanjutnya adalah kooptasi. Ya, yang selanjutnya adalah kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari guncangan organisasi. Kooptasi adalah penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dan organisasi sebagai cara untuk menghindari keguncangan organisasi, yaitu adalah di dalam organisasi adanya usaha-usaha baru untuk memperbaiki organisasi tersebut agar organisasi tersebut tetap berjalan sesuai visi dan misinya. Maksudnya seperti ini, ya. Di kelas ini, ya, di kelas ini, misal contoh Teguh adalah ketua kelas, tapi pada saat waktu yang genting, pada waktu mau lomba, adalah Teguh tidak masuk sekolah gara-gara misal sakit. Ya, ada pergantian, yaitu siapa? Wakil ketua kelas menjadi ketua kelas. Wakil ketua kelas menjadi ketua kelas. Karena ketuanya adalah Teguh. Teguh sakit, misal pada waktu yang genting, pada waktu yang mendesak Teguh sakit dan tidak memungkinkan untuk masuk kelas. Akhirnya ketua kelas naik menjadi wakil ketua kelas, naik menjadi ketua kelas dan membuat kebijakan-kebijakan yang baru, tapi dengan tujuannya sama, yaitu membuat kelas menjadi lebih baik. Sama tujuannya. Itu adalah kooptasi, pergantian kepemimpinan, ya. Yang selanjutnya adalah koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan yang sama. Contohnya dalam pemilihan ketua IPNU MTS Ulumiyah ada organisasi, misal ada organisasi A, organisasi B, organisasi C. Organisasi A, B, C bekerja sama mendukung salah satu calon. Paham ya? Organisasi A, B, C bekerja sama mendukung salah satu calon. Itu adalah koalisi. Banyaknya organisasi bekerja sama untuk satu tujuan. Itu yang namanya koalisi. Berbagai organisasi bergabung bekerja sama menjadi satu dengan satu tujuan. Itu yang namanya koalisi. Misal ini koalisi umbul-umbul, ini koalisi spanduk, ini koalisi banner, ini koalisi poster, itu koalisi pamflet. Mereka bekerja sama dengan satu tujuan. Untuk apa? Merobohkan papan tulis. Misal contoh seperti itu. Misal contoh itu adalah yang namanya koalisi. Bergabungnya banyak organisasi, satu atau lebih, dua atau lebih dari organisasi, ya, dua organisasi atau lebih bekerja sama untuk satu tujuan. Itu yang namanya apa? Koalisi. Yang selanjutnya adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Sama. Joint venture adalah kerjasama yang ada di perusahaan. Itu yang namanya joint venture. Kerjasama yang ada di perusahaan. Misal usaha A dan usaha B kerjasama. Misal contohnya Bayu punya usaha pabrik semen, ya. Terus Kamal mempunyai usaha
pasir. Teguh mempunyai usaha besi. Terus Zila punya usaha koral. Mereka bekerja sama. Ya, mereka bekerja sama membentuk perusahaan kontraktor atau pemborong bangunan. Itu yang namanya joint venture ya. Cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Apabila ada penjelasan Pak Dain yang kurang kalian pahami, bisa ditanyakan jika bertemu Pak Dain ya. Sekian, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan olahraga dan minum air putih yang banyak untuk jaga imunitas tubuh kalian. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.